ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sehat semua? Alhamdulillah, ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa yang belum terkabulkan setelah ini Allah cepatkan untuk dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kaji yaitu 6 amalan untuk menggapai surga. Tapi sebelumnya dalam satu riwayat dijelaskan, barang siapa yang di harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, maknanya dalam Islam dan iman. Barang siapa yang di dalam harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah, maksudnya dalam Islam dan iman. Sehat badannya, baik dia dengan keluarganya, yang dimakan halal ada, dan dia tidak memiliki hutang, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ini seutuhnya. Saya ulangi, dalam sadar jelaskan, barang siapa yang di dalam harinya dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat badannya, ya, kemudian baik dengan keluarganya baik dengan dia, yang dimakan halal ada, bukan hanya sekedar yang dimakan ada, tapi yang dimakan halal ada, dan dia tidak memiliki hutang atau terlilit dengan hutang, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ini. Dalam satu juga dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Tabrani, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisu kafafan wa qani'ah. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman. Hidupnya sederhana dan qanaah. Ya, ada yang mengatakan riwayat Tabrani, ada yang mengatakan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazar. Sekali lagi, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisuhu kafafan wa qani'ah. Sungguh beruntunglah orang yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah dalam Islam dan iman, hidupnya sederhana dan qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu nerima ing pandum, menerima apa adanya. Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting enggak tiap hari, kan begitu ya.
Kenapa? Sebab kalau makan pakai tahu tempe tiap hari bisa mengakibatkan darah tinggi. Masa sih? Iya, ini lagi. Itu maksudnya ya. Nah, saudara keseiman bahwa Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan 6 amalan untuk menggapai surga? Nanti jamaah yang memiliki buku atau kitab Riyadhus Shalihin itu bisa dibuka di dalam bab asidku, bab kejujuran. Ada juga pengarang penterjemah dari kitab tersebut Riyadhus Shalihin memberikan judul bukan asbab asidku tapi abwabul jannah, pintu-pintu menuju surga. Saya lebih cenderung mengambil judul yang ini walaupun sama-sama hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'nahu ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a watruku ma yaqulu abaukum aw tarku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bis-shalah was-sidqu wal afaf wasillah al-Bukhari. Ya. Jadi ketika ada hadis Nabi ini, para sahabat Nabi sangat bersukacita, sangat gembira ria, ya. Karena 6 amalan yang disampaikan Rasulullah ini adalah mewakili amalan-amalan besar yang lainnya. Apa itu? Saya ingin sebutkan terlebih dahulu sebelum penjelasannya, yaitu 6 amalan untuk menggapai surga. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar nih ya. Yang pertama Rasul bersabda, "Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a." Siapapun di antara umatnya Rasulullah ini yang betul-betul serius menginginkan surganya Allah, maka satu, wajib betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Apa bagaimana maksudnya nanti kita akan kaji. Tapi hadis ini, riwayat ini, pernyataan ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah yang dikatakan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang dia mati tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya surga. Barang siapa yang dia mati musyrik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya adalah neraka. Ini yang pertama, amalan untuk menuju surga, wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik, tidak mensekutukannya. Yang kedua, watarku ma yaqulu abaukum. Awatarku ma yaqulu abaukum. Yang kedua adalah meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Ya, saya ulangi, yang kedua adalah meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum Islam. Mohon maaf, di poin ini masih banyak di antara kita sudah ngaji bertahun-tahun, bahkan menamakan insyaallah dirinya memahami sunnah, tetapi ketika masalah mau menikahkan anak, jangan nikah dengan suku itu, jangan nikah dengan suku itu, nanti kehidupanmu nggak bahagia, nanti nggak akan ada masalah, kamu nggak akan punya keturunan dan lain sebagainya. Nah, ini satu contoh ucapan, perbuatan, keyakinan yang harus kita tinggalkan. Ya, jangan menikah pada hari ini, pada hari itu, bulan ini, bulan itu. Nah, saya mau tanya ini pada jamaah sekalian. Kalau seorang ayah mengatakan kalau kemarin itu bulan Muharram itu kan bulan Suro kalau orang Jawa bilang. Nah, ini ada mengkait-kaitkan dengan tahayul khurafatnya, jangan nikah dengan bulan Suro karena itu Nyi Roro Kidul lagi sedang adakan hajat. Nah, ini kan ucapannya nggak benar. Tapi kalau ada seorang ayah mengatakan gini, Bapak saya mau tanya, "Nak, jangan nikah di bulan Muharram ini ya, Nak ya." Ini ucapan ini benar atau salah? Ucapan ini boleh diikutin atau nggak usah diikutin? Ya. Gimana Pak? Nak, jangan nikah di bulan Muharram ini ya Nak ya. Ucapan ini benar Pak? Benar. Ya, ucapan ini salah? Enggak. Kenapa bapaknya bilang, "Nak, kamu jangan nikah di bulan Muharram ini ya"? Kenapa? Karena duitnya belum kumpul Pak. Nah, ya.
Karena dia baru ada duit kumpul kalau kira-kira lebih 3 bulan lagi. Nah itu betul. Tapi kalau dikaitkan kamu nggak akan berkah, kamu nggak akan bahagia kalau nikah di bulan ini, nah itulah yang namanya khurafat, itulah yang harus kita jauhkan, kita hindarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 170, nanti lengkapnya jamaah sekalian lihat nih. Di mana larangan mengikuti ajaran tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum Islam. Satu di dalam Al-Baqarah 170, dua dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-104. Nah, yang ngeri di dalam surat Luqman. Nah, nanti panjenengan lihat tuh. Di dalam surat Luqman surat yang ke-31 ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Al-Baqarah 170 dengan 104 Al-Maidah itu mirip. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada kalian, mereka menjawab, tidak, kami tidak akan mengikuti kecuali yang kami dapatkan dari nenek moyang kami mengajarkan. Maka Allah sanggah, apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka juga, yang nenek moyang mereka itu tidak berpikir dengan benar dan tidak mendapatkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Juga ini dikaitkan di mana seorang muslim mukmin dia harus punya prinsip. Seperti halnya di dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 116, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in tuti aksara man fil ardi yudhilluka sabilillah. Kalau kalian mengikuti umumnya kebanyakan manusia di muka bumi, maka kalian akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umumnya kebanyakan manusia di muka bumi itu hanya mengikuti sangkaan dugaan belaka dan mereka tidak mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu amalan untuk menggapai yang ketiga amalan untuk menggapai ke surga yang ketiga adalah yaitu wa ya'muruna bisolah, yaitu mendirikan sholat. Untuk mendirikan sholat ini kita ambil di dalam surat Maryam. Jamaah sekalian nanti bisa lihat dalam surat Maryam surat yang ke-19 ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun adha'us shalah wa taba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk yang mengabaikan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Ayat yang mulia ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah. Sepupunya Rasulullah Ibnu Abbas ini pernah didoakan oleh Rasul, ya Allah berikanlah kefakihan, kepahaman kepada Ibnu Abbas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan betul ketika setelah Rasulullah wafat, banyak sekali sahabat-sahabat bertanya pada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bila sahabat Ibnu Abbas menjelaskan dari surat 19 Maryam ayat 59 yang ayatnya telah saya baca tadi, maka akan datanglah pengganti-pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti menemui kesesatan. Apa yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini surat 19 ayat 59 tadi, barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa. Di zaman sahabat Nabi atau zaman zaman tabi'in pernah terjadi seorang laki-laki, seorang suami pulang dari tempat kerjanya sampai rumah. Itu kurang lebih jam 5 kalau jam kita nih, untuk memudahkan kisah ini. Sampai rumah jam 5, sedangkan jam 6 atau jam 6 kurang itu akan memasuki sholat maghrib. Dia bertanya pada istrinya, sayang, kamu udah sholat belum? Belum. Kok kamu belum sholat? Kenapa? Antara masih malas, masih ada waktu. Maka suaminya mengatakan istighfar, segera kamu ambil air wudhu, segera kamu sholat. Ketahuilah, jikalau sampai 3 kali berturut-turut kamu lakukan dengan sengaja dan aku ketahui, maka akan aku ceraikan kamu.
Dalam bahasan ini yaitu ternyata bolehnya seorang laki-laki menceraikan istrinya jika istrinya sudah mempermainkan mengabaikan sholat. Ya. Jadi apalagi nggak sholat, ya dia mengabaikan sholat saja. Kalau dinasihati dan dia sengaja, maka itu dibenarkan, dibolehkan secara syar'i suaminya menceraikan istrinya. Allah alam bisawab. Baik, yang ketiga adalah yaitu mendirikan sholat. Nah ini sholat jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat bapak ibu, sholat itu ternyata yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Ya, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya. Jadi itu Pak ya, sholat yang hendaknya betul-betul perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, ya iyalah. Kan Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Ya, Islam hilang inya jadi Islam. Islam hilang s-nya jadi ilam. Islam hilang l-nya jadi isam. Artinya orang dikatakan Islam itu minimalnya sholat yang 5 waktu dia jaga. Dan tadi sholat yang hendaknya betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, apa amalan untuk menggapai surga? Wasidqu, yaitu hendaknya berlaku jujur. Jamaah sekalian, kalau nanti panjenengan baca dalam surat Al-Mursalat itu ngeri. Kenapa? Ada 10 kali Allah ulang-ulangi ancaman Allah kepada orang yang dusta. Bunyi redaksi ayat itu, wailu yaumaidil mukadzibin. Wailu yaumaidil mukadzibin. Yang artinya sungguh celakalah pada hari ini bagi orang-orang yang suka berdusta. Nah, banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang hendaknya kita berlaku jujur. Di antaranya alaikum bisidqi. Hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin, gitu nggak Pak? Saya ulangi, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin ya. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Kenapa? Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Nauzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, yang ngeri, satu riwayat menjelaskan tentang masalah kebiasaan orang yang dusta dan tidak mau tobat. Innahu la yastakimul abdu imanan aqalban saliman. Innahu la yastakimul abdu imanan aqalban saliman. Selamanya. Sesungguhnya seseorang itu dia tidak akan bisa menjadi seorang muslim mukmin yang baik dan benar, dan dia tidak akan memiliki hati yang baik kalau dia tidak meninggalkan dusta, kalau dia kebiasaan melakukan dusta. Nah, jadi ngeri nih, innahu la yastakimul abdu imanan aqalban saliman. Selamanya seseorang itu, siapapun dia, tidak akan bisa menjadi seorang muslim mukmin yang baik, dan dia tidak akan memiliki hati yang baik pula kalau dia masih suka berdusta, kalau dia tidak meninggalkan dustanya. Maka ketika Rasulullah menjelaskan, ya Rasulullah, apakah ada seorang muslim yang mencuri? Ada. Apakah ada muslim yang membunuh? Ada juga. Adakah muslim yang berbuat maksiat? Ada. Tapi ketika langsung Rasul mengatakan, tapi kamu tidak temukan seorang mukmin itu berdusta. Artinya kalau levelnya makomnya sudah mukmin, tidak mungkin dia berdusta. Ya, kita tahu hancurnya persahabatan, persaudaraan, rumah tangga adalah karena kedustaan. Terjadinya perselingkuhan juga karena dusta. Dan naudzubillah min dzalik, hilangnya kepercayaan, bahkan termasuk hilangnya pekerjaan dan putusnya rezeki, salah satunya adalah dusta.
Makanya di dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah menegaskan efima ma'nahu iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Boleh jamaah sekalian kita baca di sini dengan satu harapan kita bisa menjadi orang yang jujur dan terhindar dari dusta. Amin ya rabbal alamin. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa artinya? Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Maka kita tahu juga dari sabda Rasulullah, ayatul munafik salasa. Ciri-ciri orang munafik itu yang utama pokok ada 3. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Jadi yang keempat, siapapun yang menginginkan surganya Allah, wajib dia berlaku jujur dalam kehidupan ini. Hati-hati, kebiasaan dusta yang sering dilakukan itu bisa mematikan hati, setidak-tidaknya akan merusak hati. Maka kalau kemarin-kemarin kita punya janji sama anak dan istri kita, ayo tepati. Jangan sampai kita pernah janji sama istri, pernah janji sama anak kita lupa, istri kita lupa. Nah, kita diam-diam saja. Ketahuilah itu dusta yang malah berlebihan. Jadi, ya Allah, kok aku pernah janji? Ya, kemudian kok sekarang memang ada rezekinya, ya, walaupun istri lupa, walaupun anak sudah lupa dengan janji kita, tapi kita nggak boleh kita kemudian tidak menepati. Ya. Kemudian yang kelima, amalan untuk menggapai surga adalah al-afaf. Al-afaf. Ada yang tahu artinya al-afaf? Ini bagi jamaah yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Ya. Al-afaf. Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ya. Hadiahnya umroh bayar sendiri loh ya. Ya. Jadi al-afaf. Mungkin ada yang ngasih jawaban, Pak? Oh, ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Jadi al-afaf ada yang mengartikan orang yang menjaga diri dari yang dilarang diharamkan Allah. Makna yang lain al-afaf saya mengambil yang ini, yaitu orang yang mensucikan kalbunya, orang yang mensucikan jiwanya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Nah, di antara penyakit hati yang apabila masih ada pada diri kita, segera kita tutup, segera kita taubat menampun kepada Allah. Di antaranya penyakit hati itu marah-marah, ya. Nah, untuk menghilangkan marah, biar nggak marah gimana caranya? Ya, jangan marah, gitu ya. La taghdab walakal jannah, kata Rasul. Janganlah kamu marah-marah bagimu surga. Saya ulangi, di antara penyakit hati satu marah-marah. Yang terkecil aja lah. Penyakit hati yang terkecil itu adalah al-kusulu fil ibadah. Malas dalam menjalankan ibadah. Mohon maaf jamaah boleh tanya, pernah malas? Sering. Naudzubillah. Jadi kalau biar nggak malas gimana caranya? Semangat. Ya. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Nah, ya. Jadi biar semangat jangan malas. Biar nggak malas, semangat ya. Jadi penyakit hati diantaranya malas ibadah, suka marah-marah, gampang emosi, ya. Kemudian naudzubillah min dzalik tadi termasuk dusta. Gibah, ngerumpi, ngegosip. Termasuk penyakit hati yang membuat orang ini nggak akan bisa mendapatkan berkah cinta ridha Allah dalam kehidupannya. Kalau orang ini naudzubillah min dzalik, dia punya sifat kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili kariang. Ecek orang awak lah itu ya. Jadi malas ibadah, marah-marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat. Tadi kikir, ya, kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili kariang tadi. Yang termasuk ngeri penyakit hati yang harus betul-betul kita buang adalah yaitu al-kibar, yaitu dusta. Karena Rasul menyatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibar. Insyaallah satu saat nanti kita akan kaji yaitu tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana terapinya, ya.
Ya. Tapi yang jelas kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik segera kita tutup, segera kita tinggalkan, segera kita mohon ampun kepada Allah, segera kita bertobat. Semuanya apa saja yang buruk, ucapan, perbuatan yang baik, segera kita rubah, kita tinggalkan. Karena hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan jamaah sekalian. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-gitu saja atau berubah, tergantung diri kita. Tapi intinya ketika kita membaca ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu ayat yang mengajarkan perubahan setiap saat menuju pada kebaikan itu harus kita lakukan. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seseorang atau satu kaum sehingga kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Ya, sekali lagi semua kebiasaan yang nggak baik, ayo kita hapus, kita tutup. Sudah, Bengkulu, Semarang. Ya. Dulu, sekarang. Ya. Karena orang yang baik itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi orang yang baik adalah orang yang bersungguh-sungguh. Seperti kata Buya Hamka, orang yang baik atau pemenang, sebenarnya pemenang adalah orang yang mau mengakui kekurangan kesalahannya, kemudian dia tutup. Ya. Keburukan-keburukan itu dan dia tidak ingin lakukan lagi. Dan ini juga sesuai tentunya dengan sabda Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Seorang muslim mukmin yang baik dia tidak boleh terjatuh dalam satu lubang dua kali. Saya ulangi, seorang muslim mukmin yang baik kata Nabi nggak boleh terjatuh dalam satu lubang dua kali. Ya. Kemarin jatuh di lubang itu. Hari ini jatuh lagi. Nah, ini namanya error ini orang seperti ini ya. Jadi seorang muslim mukmin itu nggak boleh dia mengulang-ulangi kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik. Hati-hati, kebiasaan yang nggak baik itu tadi bisa merusak hati dan menjadikan kita tidak bisa mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Ya. Kemudian yang keenam adalah yaitu amalan untuk menggapai surga adalah wasilah. Wasilah di sini artinya yaitu gemar bersilaturahim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'nahu absus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawahu Abdullah bin Salam. Seolah-olah Rasulullah bersanja, absus salam, tebarkan salam. Kalau ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau nggak ketemu gimana? Salam itu diwujudkan dalam doa. Ya. Ini saya anjurkan pada diri saya dan jamaah sekalian, biar kita nanti di hadapan Allah jangan sampai ditanya kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena Rasul menyatakan man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan saudara muslim mukmin yang lain, maka dia digolongkan bukan muslim, ya, bukan kaum tersebut. Apa di antaranya? Ini saudara-saudara kita yang di Filistin sangat berat dalam perjuangannya, maka kita yang dari kejauhan itu sisipkan dalam doa kita. Gimana doanya? Ya Allah, berilah kebaikan, keberkahan pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah, terutama saudara-saudara kami yang ada di Filistin. Setidak-tidaknya karena kita tidak bisa ke sana, ya mungkin yang kita sedekahkan juga nggak terlalu banyak, ya, tapi paling tidak dengan doa itu sebagai rasa kita ikatan sebagai sesama mukmin itu ada, ya. Nah, ini usahakan tiap hari kita bisa mendoakan. Baik, jadi saya ingin ulangi poin-poinnya. Ada 6 amalan untuk menggapai surga. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nanti bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab asidku, bab kejujuran, atau dalam kitab yang sama tetapi judulnya adalah Abwabul Jannah, pintu-pintu menuju surga. Apa itu? Yang pertama, wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum syariat Islam atau bertentangan dengan hukum Allah. Kemudian yang ketiga, mendirikan sholat. Ya, pastikan kita terus sholat ini jadikan betul-betul seperti yang Allah nyatakan, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Yang keempat adalah berlaku jujur. Kemudian yang kelima adalah yaitu mensucikan kalbu, mensucikan hati. Kemudian yang keenam adalah
gemar bersilaturahim. Itulah 6 amalan untuk menggapai surga. Semoga kita dapat memiliki dan melakukan, dan semoga kita termasuk umat Rasulullah yang istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, mendapatkan syafaatnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Boleh ikutin saya doa. Insya Allah doa ini dilazimkan akan menjadikan hidup kita akan lebih baik. Ketenangan, keberkahan Allah akan berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Boleh sekali lagi lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh jangan ditunda-tunda, ikan sepatikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.